Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersua kembali dengan saya Akadun, fasilitator dalam pembelajaran metodologi penelitian administrasi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang masalah. Apa itu masalah? Biasanya ada beberapa hal yang dibahas di dalam kita mendiskusikan tentang masalah. Nah, ada pakar yang menggunakan istilah tema sentral. Jadi, misalkan dalam bentuk tema sentral itu masalahnya itu bisa apa itu masalahnya di satu kalimat kan gitu, satu kalimat kan dalam suatu tema sentral. Misalnya seperti ini, ada tema sentral ya, efek bawaan akibat ofisialisasi atau bantuan pemerintah kepada perguruan tinggi dan swasta terus-menerus pada umumnya masih menimbulkan banyak ketergantungan sehingga sangat sedikit yang mampu berkembang secara mandiri. Kebanyakan mengalami salah urus dengan manifestasi ekses yang merugikan dalam rangka aneka ragam bentuk dan cara. Nah, di situ dalam satu kalimat seperti itu dengan tema sentral istilahnya itu bisa ditemukan apa permasalahannya, ya, apa indikator-indikator masalahnya, penyebabnya apa. Jadi pada dasarnya akibat bantuan terus-menerus pada sekolah perguruan tinggi negeri itu ya, itu banyak menimbulkan ketergantungan. Nah, ketergantungan ini banyak dari antara perguruan tinggi itu yang tidak mampu mandiri, salah urus, ya, yang akhirnya merugikan berbagai cara. Nah, itu ada indikator permasalahan di situ. Saya contohkan lagi masalah dalam bentuk tema sentral, misalkan ini. Sistem penerimaan siswa baru berdasarkan NEM menimbulkan ketidakjujuran dalam pelaksanaan UAN, sehingga pada akhirnya menyalahi objektivitas dan keadilan yang merugikan SMP lain yang berperilaku penuh dengan kejujuran. Nah, itu misalnya kita mau meneliti tentang ujian ya, ujian nasional atau ujian-ujian bersama itu kadang-kadang tidak memang ada positifnya tapi kadang-kadang negatifnya. Di antaranya itu yang negatifnya ini yang masalahnya di situ. Lalu juga ada tema sentral seperti di bawah ini. Lalu implementasi inovasi pendidikan yang berupa otonomi sekolah tidak berlangsung efektif. Nah, di antara inovasi di bidang pendidikan itu adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah kebijakan otonomi sekolah, tapi tidak berlangsung sebagaimana diharapkan pada sekolah umum negeri. Nah, ini ternyata tidak efektif gitu ya. Masih saja gitu ya, banyak indikator-indikator yang indikator yang tidak otonom akhirnya ya. Karena kalau yang otonom itu kan perlu kreatif, inovatif ya. Akhirnya ya daripada banyak terbuang di situ lebih baik mencontek, akhirnya tidak otonom lagi kalau mencontek terusnya. Antara satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda tapi kadang-kadang mencontek. Nah, itu berupa tema sentral. Nah, ada juga ini selain tema sentral itu ada juga yang merumuskannya masalah itu di dalam bentuk identifikasi masalah. Nah, ini biasanya pembatasan masalah dilakukan dalam penelitian karena adanya beberapa keterbatasan dan ruang lingkup masalah yang sangat luas. Makanya perlu diidentifikasi masalah yang apa itu masalahnya. Misalnya belum mengetahui unsur-unsur, ciri-ciri, dan sifat dari wujud, proses, atau fungsi-fungsi suatu fenomena tertentu. Atau belum mengetahui berapa unsur, ciri, dan sifat dari wujud, proses, fungsi suatu fenomena pada sejumlah variasi situasi dan kondisi secara umum. Bisa saja bisa terjadi ya, misalkan penelitian tentang kinerja organisasi
Ya, di kabupaten X lalu dibawa ke kabupaten Y, bisa saja terjadi variasi situasi dan kondisi. Lalu belum dapat menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Nah, bisa kalau begini pastinya mengapa dana BOS ternyata belum meningkatkan kinerja sekolah. Mengapa tunjangan sertifikasi dosen guru belum mampu meningkatkan profesionalisme dosen dan guru, gitu ya, misalnya gitu. Mengapa? Gitu. Lalu juga belum menemukan cara metode untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya bagaimana cara mengelola aset yang terbaik. Di milik aset pemerintah yang terbaik itu seperti apa metodenya, caranya ya. Ingin menemukan itu. Lalu bagaimana misalkan pelayanan publik yang terbaik itu, apakah sekarang itu dengan menggunakan TIK bisa gitu ya, mengapa belum bisa gitu ya menjadi kualitas pelayanan, mengapa belum bisa membentuk pelayanan yang berkualitas gitu ya. Lalu juga bisa saja masalahnya itu meragukan kemampuan suatu teori yang telah ada dalam hal kehakikian hubungan antar variabel. Apa benar itu disiplin itu pegawai itu bisa membuat kinerja meningkat? Apa benar seorang yang berdisiplin itu bisa meningkatkan karirnya, gitu ya? Lalu dalam hal linkage profesinya, bisa saja tadinya variabel X1, X2 ke Y, ternyata di dalam perkembangannya ternyata itu X ke Y, X ke Z melalui Y gitu ya. Atau dalam hal nilai normatifnya. Nah, itu. Nah, identifikasi masalah tadi biasanya harus dinyatakan dalam pernyataan masalah. Nah, identifikasi masalah biasanya dapat juga dimulai dari pernyataan masalah atau problem statement, yaitu penjelasan tentang terjadinya masalah dalam kalimat berita. Ingatkan, pernyataan masalah itu dalam kalimat berita. Contohnya, rendahnya prestasi belajar siswa SMU negeri 3 Sumedang dipengaruhi banyak variabel, diantaranya diduga dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja yang belum baik, ya misalnya gitu. Nah, di samping ada problem statement, ada juga yang namanya rumusan masalah atau problem question. Keberhasilan dalam melakukan studi pendahuluan, ya, seperti yang tertuang dalam latar belakang, sangat menentukan ketajaman rumusan masalah. Rumusan masalah, misalnya, lambannya proses pencarian data transaksi bulanan berdasarkan klasifikasi tertentu belum dapat dikategorikan sebagai rumusan masalah penelitian teknik informatika, misalnya itu ya. Jadi lambannya proses pencarian data transaksi bulanan berdasarkan klasifikasi tertentu belum tentu itu permasalahan yang masalah penelitian teknik informatika. Masih perlu melakukan studi lebih mendalam terhadap mekanisme pencarian yang digunakan. Bila ternyata kelambanan itu disebabkan oleh logika pencarian yang kurang baik, lakukan kajian terhadap berbagai algoritma searching terbaik saat ini untuk menemukan kelemahannya. Apa tidak ditemukan? Apabila tidak ditemukan, maka sebaiknya mencari topik lain. Jadi kita lebih tertuju ke dalamnya, gitu ya. Namun bila dijumpai kelemahan misalnya pada algoritma binary search, rumuskan kelemahan algoritma tersebut. Rumusan masalah yang berkaitan dengan belum adanya sistem, alat bantu atau model tertentu yang dibutuhkan saat ini harus sesuai data, argumentasi yang memadai dan berlaku secara umum, tidak pada objek atau logis tertentu. Jadi ingatkan ini kalau merumuskan masalah, terutama di latar belakang itu ya, itu harus sesuai data, argumentasi yang memadai, dan berlaku secara umum. Misalnya, belum tersedianya alat bantu perencanaan anggaran daerah, maka perlu didukung oleh referensi yang menyatakan bahwa hal itu, bahwa di seluruh dunia alat bantu itu belum pernah diciptakan. Nah, itu jadi ada gitu ya. Kalau mau menciptakan berarti harus benar-benar yang baru gitu.
Bentuk rumusan masalah atau problem statement adalah dalam kalimat deklaratif, tidak dalam bentuk kalimat tanya, reset question. Seperti pada penelitian ilmu-ilmu sosial, penelitian kuantitatif, penelitian ilmu sosial pun tidak mengharuskan rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya, melainkan dalam bentuk pernyataan, state of the problem, yang merupakan rumusan dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi. Bila penelitian berjenis non-rekayasa, bagian ini juga merupakan pendekatan untuk menyelesaikan masalah sehingga dapat dilengkapi pula dengan definisi, asumsi, lingkup penelitian, dan hipotesis. Problem statement, pernyataan masalah, menunjukkan pokok permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, kinerja Widyausaha PPG Kota Bandung masih rendah. Diduga dipengaruhi banyak faktor, diantaranya komunikasi organisasi yang belum efektif, lemahnya budaya investasi, dan rendahnya motif investasi. Problem question, pertanyaan masalah dapat berupa rumusan masalah deskriptif, komparatif, asosiatif. Hubungan asosiatif itu bisa hubungan simetris, hubungan kausal, atau interaktif dan timbal balik. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya berupa satu variabel atau lebih. Jadi variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, penelitian tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini disebut dengan dinamakan penelitian deskriptif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Dan hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Ada variabel independen dan ada variabel yang mempengaruhi dan ada variabel dependen yang dipengaruhi. Nah, itu jadi bentuk rumusan-rumusan masalahnya itu adalah mulai dari deskriptif, komparatif, asosiatif. Asosiatif ada simetris, adalah hubungan kausal. Jadi pada dasarnya ada tiga, ada deskriptif, komparatif, asosiatif. Asosiatifnya macam-macam, ada simetris dan ada kausal. Hubungan interaktif timbal-balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan dependen. Contoh hubungan antara motif interpretasi dan budaya organisasi di PPG Kota Bandung. Hubungan antara budaya organisasi dan dengan komunikasi organisasi. Hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Nah, ini mana yang saling mempengaruhi, ya? Atau mana yang variabel independen dan mana variabel dependennya tidak tahu. Nah, sekarang mari kita bagaimana contoh-contoh rumusan yang sifatnya deskriptif. Nah, rumusan deskriptif biasanya seperti ini. Seberapa baik kinerja Widyausaha PPG Kota Bandung? Seberapa tinggi motif interpretasi Widyausaha PPG Kota Bandung? Seberapa efektif implementasi kebijakan MBS, manajemen berbasis sekolah? Seberapa tinggi tingkat produktivitas kerja Widyausaha PPG Kota Bandung? Seberapa tinggi tingkat kepuasan siswa terhadap pelayanan SMU Negeri 1 Sumedang. Nah, itu di antara rumusan-rumusan yang sifatnya deskriptif. Sedangkan rumusan yang masalah yang besar kumulatif, saya contohkan seperti ini. Ada perbedaan disiplin kerja guru antara sekolah yang berhubungan di kota dengan di desa. Adakah perbedaan kompetensi profesional antara kepala sekolah SD, SMP, dan SLTA? Adakah perbedaan kinerja antara guru yang sudah disertifikasi dengan guru yang belum disertifikasi? Adakah perbedaan produktivitas karya ilmiah antara guru SLP dengan guru SLTA? Nah, ini itu rumusan-rumusan masalah yang sifatnya komparatif. Sedangkan yang rumusan masalah yang asosiatif yang berbentuk rumusan simetris adalah misalnya, adakah hubungan mutu pelayan sekolah dengan orientasi pilihan calon siswa masuk sekolah? Adakah hubungan promosi dengan banyak jumlah siswa? Adakah hubungan kehadiran guru dengan progres karya ilmiah guru? Jadi, apa benar kalau guru itu datang terus ke sekolah gitu ya?
eh, pasti karya ilmiahnya banyak gitu ya. Ataukah jangan-jangan yang guru yang jarang datang ke sekolah malah progresnya tinggi gitu. Karena biasanya kalau datang ke guru-guru yang kalau ke sana itu tidak konsentrasi, harus ngobrol siapa. Tapi bisa saja malah lebih produktif karena fasilitasnya lebih lengkap kalau di sebelah itu. Nah itu beda ya. Asumsi beda. Nah sedangkan contoh yang asosiatif yang bersifat hubungan kausal, sebab akibat, misalnya adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kecepatan lulusan memperoleh pekerjaan? Seberapa besar pengaruh kompetensi guru terhadap efisiensi pembelajaran SMA? Nah, di samping rumusan-rumusan masalah di atas, hal yang sangat penting dalam rumusan masalah ini adalah kata tanya. Kata tanya ya. Apakah, bagaimanakah, adakah, lalu apakah gitu ya, seberapa besar, seberapa tinggi kan. Itu saya kira yang sangat penting. Nah, terutama kata tanya dalam rumusan masalah atau fokus permasalahan. Seperti kita ketahui bahwa rumusan masalah atau fokus permasalahan penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya, bukan kalimat deklaratif ya. Kalimat tanya tentu saja diawali dengan kata tanya. Memang belum ada kesepakatan penggunaan kata tanya ini. Tidak ada kata tanya baku. Kata tanya ini sangat tergantung dari konsep. Ingatkan nih, kata tanya tergantung dari konsep, dari teori yang digunakan, dan produk yang mau dihasilkan atau jenis penelitian. Jadi sangat-sangat tergantung kata tanya itu dari konsep variabel, dari teori yang digunakan, dan produk yang dihasilkan. Nah, biasanya berkaitan dengan jenis penelitian. Kata tanya dalam penelitian kuantitatif. Seperti sudah diungkapkan pada contoh rumusan masalah penelitian kuantitatif deskriptif, kata tanya sangat tergantung dari konsep atau variabelnya. Kalau implementasi kebijakan yang cocok menurut rasa bahasa adalah seberapa baik. Kalau kinerja pegawai, kata tanyanya bisa seberapa tinggi atau seberapa baik. Kalau budaya organisasi, maka katanya dapat berupa seberapa baik atau seberapa kuat. Ya, itu ya. Jadi sangat-sangat tergantung dari variabelnya ya, konsepnya itu sendiri ya, dalam variabel itu. Jadi konsepnya sangat tergantung dari apa yang ditanyakan itu. Jangan semuanya disamaratakan saja. Seberapa baik semua, seberapa tinggi semua, tidak bisa itu. Ya, kadang-kadang rasa bahasa yang sangat penting ini dalam penelitian. Dalam rumusan masalah kuantitatif, nah sekarang dalam kuantitatif kita tanya. Yang komparatif bisa digunakan kata tanya bagaimana, sejauh mana, di samping adakah. Dalam rumusan masalah asosiatif atau simetris, di samping kata tanya adakah, juga sering peneliti lain menggunakan kata tanya bagaimana, seberapa jauh, sejauh mana. Dalam rumusan masalah hubungan kausal, di samping kata tanya adakah, peneliti lain juga sering menggunakan bagaimana, seberapa besar, dan sejauh mana. Dari kata tanya dalam rumusan masalah penelitian kuantitatif namanya adakah merupakan kata tanya yang netral yang bisa digunakan pada penelitian komparatif, simetris, dan hubungan kausal. Jadi adakah mungkin lebih netral gitu ya. Di samping rumusan masalah deskriptif, komparatif, hubungan simetris, hubungan kausal, penelitian kuantitatif juga mengenal pola hubungan. Nah ini ada pola hubungan ya. Contohnya rumusan masalah pola hubungan dengan menggunakan kata tanya. Bagaimanakah ataukah sejauh mana? Nah, misalnya, bagaimana pola hubungan antara motif rekrutasi dengan kinerja pegawai? Atau sejauh mana pola hubungan antara motif rekrutasi dengan kinerja pegawai? Nah, kata-kata tanya ini pun sebenarnya nanti sangat-sangat berkaitan dengan uji statistik kalau penelitian kuantitatif ya. Jadi dengan kata tanya misalkan pola hubungan, nah itu uji statistiknya apa gitu ya. Misalnya uji regresi gitu ya. Nah itu kalau yang sifatnya deklaratif apa ujinya gitu ya. Yang komparatif ujinya apa, yang hubungan simetris apa, hubungan kausal apa. Nah itu sudah ada semuanya itu ya. Sudah ada uji statistiknya. Ini sangat penting kata tanya ini ya, berkaitan dengan uji statistik kalau dalam
penelitian kuantitatif. Demikian juga dalam penelitian kualitatif, data apa yang mau diperoleh gitu ya, itu juga sangat tergantung dari kata tanya ini. Jangan lupa tidak sembarangan kata tanya ini ya. Nah, ini yang sangat-sangat penting. Nah, sekarang kata tanya dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, sejumlah literatur menamai subjudul ini dengan pertanyaan penelitian atau fokus permasalahan. Tapi ada juga yang namanya rumusan masalah juga, identifikasi masalah juga ada ya. Kedua-duanya menggunakan kalimat tanya di awal rumusannya. Oleh karena itu menggunakan kata tanya juga. Kata-kata tanya yang sering digunakan dalam pertanyaan penelitian atau fokus permasalahan adalah bagaimana, apa atau apakah, mengapa gitu ya. Kata tanya bagaimana berarti data yang dikumpulkan dengan suatu proses. Nah, ingat ini ya. Jadi data yang mau dikumpulkan itu suatu proses. Kalau bagaimanakah kegiatan pengecekan aktivitas tertentu. Jadi sangat-sangat beda gitu ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Nah juga nanti pada wawancara juga harus seperti itu nantinya. Lalu misalnya, ya ini misalnya ya, bagaimana implementasi kebijakan bantuan persoalan sekolah di Kabupaten X? Bagaimana pengelolaan dana desa di Kecamatan Y Kabupaten X? Bagaimana pola komunikasi pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten X? Nah, itu akan menjelaskan bagaimana pertanyaannya itu ya. Nah, bagaimana dari proses kegiatan pekerjaan atau aktivitas tertentu kalau kata tanyanya adalah bagaimana. Permasalahan, apakah setiap pertanyaan untuk konsep atau teori tertentu bisa langsung kata tanya bagaimana, mengapa atau apa atau apakah ada adakah. Ternyata setiap teori atau konsep oleh pencetusnya memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam kajiannya. Oleh karena itu, harus dicari terlebih dahulu latar belakang munculnya teori tersebut. Nah, ini sangat penting lagi bagi peneliti, terutama para mahasiswa yang baru melakukan penelitian gitu ya. Setiap teori yang dikemukakan oleh pakar itu ternyata mengandung maksud-maksud tertentu. Ya, tidak langsung otomatis itu bertanya gitu menurut teori tertentu. Nah, biasanya misalnya ini ya. Teori George C. Edward Tree itu tentang 4 critical factor all variables in implementing public policy, communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic factor. Nevertheless, we need to remember that the implementation of every policy in dynamic process, which involves the interaction of many variables. Nah, implikasinya kata tanya yang sesuai adalah bagaimana implementasi kebijakan BOS di Kabupaten X. Pertanyaan ini merujuk kepada bagaimana proses implementasi kebijakan. Karena pada dasarnya yang dibahas oleh George Edward Tree itu adalah bagaimana proses implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, pertanyaannya sangat penting ini. Bagaimanakah, bukan mengapa, apakah adakah gitu ya. Itu tergantung dari prosesnya itu. Brian N. Hogwood and Lewis Agun itu untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna, perfect implementasi, maka diperlukan beberapa syarat tertentu. Syarat itu adalah sebagai berikut. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius. Yang kedua, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia dan kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausal yang andal. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dan 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Model ini karena digunakan sebagai barbel dengan kata tanya apa. Jadi beda ya tadi dengan Edward dengan Wood dan sini ya. Kalau modelnya seperti ini berarti kata tanya akan lebih apa? Karena memperdalam syarat-syaratnya ya.
Kalau tadi bagaimana prosesnya yang mempengaruhi implementasi, kalau sekarang apa syarat-syaratnya? Nah, Van Meter and Van Horn itu mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Keduanya membuat model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja. Perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mempromosikan program di lapangan relatif tinggi. Van Meter dan Van Horn juga mengungkapkan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel yang saling berkaitan. Variabel itu adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat badan instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan, dan sikap para pelaksana, dan serta lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Dari apa yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn di atas, maka kata tanya yang sesuai dalam implementasi kebijakan adalah mengapa. Daniel Maximilian dan Paul Sabeter gitu ya mengatakan bahwa peran penting dari analis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar. Pertama, mudah tidaknya masalah yang akan digarap itu dikendalikan. Kedua, kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya. Dan yang ketiga, pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut. Dari teori Maximilian dan Sabeter ini, maka kata tanya yang sesuai adalah mengapa. Misalnya, mengapa implementasi kebijakan serta guru dan dosen tidak dapat meningkatkan kualitas guru dan dosen. Nah, ini baru ini yang cocok. Jadi kalimat tanya ini sangat-sangat menentukan, tergantung dari teorinya. Apa ya teori yang dikemukakannya, dari konsepnya ya. Apa yang menggunakan. Dan ini sangat mempengaruhi bagaimana data itu diperoleh nantinya. Bagaimana kalimat-kalimat dalam pedoman wawancara itu dibangun gitu ya. Itu sangat-sangat penting sekali. Makanya saya akan membahas secara khusus tentang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.